sebagai moderator dari kelompok 5. Dengan kelompok 5 yang beranggotakan ada Sahru Ananda Ramadan, kemudian Agung Pratama, Irfan Simanjuntak, dan Muhammad Jofri Gifari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait komponen yang ada di Microsoft Access, juga tentang pengolahan data TBS. Baik, untuk selanjutnya boleh izin share screen. Baik, untuk yang pertama adalah antarmuka, pengenalan antarmuka juga menu pada Microsoft Access. Nah, antarmuka ini adalah tampilan visual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database Access. Antarmuka ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya yang pertama ada ribbon. Nah, ribbon ini merupakan pita yang menampilkan tab dan grup perintah yang terkait dengan fungsi tertentu seperti membuat tabel, form, atau laporan. Untuk selanjutnya adalah navigation pane. Nah, ini adalah daftar objek database seperti tabel, query, form, dan laporan yang tersedia di database. Lalu selanjutnya ada bagian workspace atau area kerja. Area kerja ini di mana objek seperti tabel, form, dan laporan ditampilkan dan diedit. Dan yang terakhir adalah status bar. Status bar ini menampilkan informasi tentang status database saat ini atau yang sedang dikerjakan pada saat ini, seperti jumlah record yang diproses, kemudian waktu saat ini, dan mode tampilan yang sedang digunakan. Selanjutnya kita beralih kepada menu di Microsoft Access, dapat diakses melalui ribbon yang tadi. Beberapa menu yang terdapat di dalamnya yang antara lain, yang pertama ada File. File ini merupakan menu yang digunakan untuk membuka, menyimpan, menutup, dan mengimpor database. Menu ini juga memungkinkan pengguna untuk mencetak atau mengekspor objek database seperti laporan atau formulir. Selanjutnya ada Home. Nah, di menu Home ini berisi perintah untuk membuat objek database baru seperti tabel, query, formulir, atau laporan. Menu ini juga digunakan untuk melakukan operasi dasar seperti mencari, mengurutkan, memfilter data di dalam tabel. Selanjutnya ada Create. Create merupakan menu yang berisi perintah untuk membuat objek database baru seperti tabel, query, formulir, atau laporan. Lalu ada External Data. External Data digunakan untuk mengimpor data dari sumber data eksternal seperti file Excel atau file CSV. Lalu ada Database Tools. Menu ini berisi perintah untuk mengelola database seperti pengompakan database, memperbaiki database yang rusak, atau mengoptimalkan kinerja database. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, kelas 1. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan Yus sudah menjelaskan juga soal nomor 1. Baik, saya akan melanjutkan untuk perintah yang kedua, yaitu membuat dan memodifikasi tabel di Microsoft Access. Nah, di sini kita akan membuat database dari ketiga tabel yang sudah ditentukan dengan tipe berikut merupakan tabel data design view-nya dengan format sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya di datasheet view, data TBS dengan format sebagai berikut. Nah, selanjutnya di tabel pengolahan TBS, design view dengan format sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada di datasheet view dengan nama tabel pengolahan TBS dengan format sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu design view di design view lagi di pengiriman TBS dengan format data sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada di design view lagi di tabel pengiriman TBS. Nah, totalnya ada 6 perintah yang kita siapin. Nah, perintah selanjutnya yaitu saringlah data di tabel pengolahan TBS dengan berat TBS di atas 100 kg. Nah, kita pilih dulu berat di kolom berat TBS. Selanjutnya kita di tinggal filter. Nah, berikut adalah hasilnya. Kita greeten dan kita tuliskan 100 untuk memfilter. Nah, yang hasilnya itu sudah yang di atas 100 kg. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rumus berat TBS dikali harga TBS untuk mengisi field total. Nah, sini kita perintah itu untuk menambah kolom total.
Nah, kita ke desain. Setelah itu kita masukkan rumus sebagai berikut dengan kali berat TBS dikali harga TBS sesuai dengan perintah yang tadi. Terus kita oke kan? Nah, hasilnya ada totalnya. Nah, berikut merupakan total dari perintah yang sudah dikasih tadi rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan menyaring lagi di data TBS juga, tabel data TBS untuk memfilter kecuali mitra usaha. Nah, kita ke toggle filter lagi, terus diblankkan untuk mitra usaha, dan selanjutnya klik OK. Nah, selanjutnya itu setelah itu kecuali mitra usaha itu tidak ada lagi di tabel. Nah, selanjutnya kita kalau sudah ada dengan mata uang rupiah, kita juga bisa dengan cara currency-nya di format dengan format Rp rupiah gitu, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada saudara Muhammad Sopi. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu membuat query. Di sini pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai select query, make table query, update query, delete query, dan append query. Di Microsoft Access terdapat beberapa jenis query yang bisa digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah database. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis query tersebut. Yaitu yang pertama adalah select query. Select query digunakan untuk memilih data dari satu atau lebih tabel dalam database. Query ini dapat menggabungkan data dari beberapa tabel, melakukan pengurutan, dan filtering data berdasarkan kriteria tertentu. Hasil query ini dapat ditampilkan dalam tampilan datasheet, formulir, atau laporan. Oke, langsung yang kedua yaitu make table query. Make table query digunakan untuk membuat tabel baru dalam database berdasarkan data yang dipilih dalam query. Query ini sangat berguna jika kita ingin memperoleh subset data dari suatu atau lebih dari tabel dalam database dan menyimpannya dalam tabel terpisah. Lalu yang ketiga yaitu adalah update query. Update query ini digunakan untuk memperbarui nilai dalam satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel. Query ini dapat melakukan update nilai secara individual atau menggunakan ekspresi matematik. Lalu selanjutnya ada delete query. Delete query digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel dalam database berdasarkan kriteria tertentu. Query ini sangat berguna jika kita ingin menghapus sejumlah data besar dalam suatu waktu. Lalu yang terakhir ada append query. Append query digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel dari sumber data lain di tabel lain, query, atau file eksternal. Query ini sangat berguna jika kita ingin menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu tabel. Dalam penggunaannya, query di atas bisa digunakan secara individual atau dikombinasikan dengan query lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih kompleks. Dalam hal ini, kemampuan untuk menggunakan query tersebut sangat penting bagi pengguna akses dalam manipulasi dan mengelola data dalam database. Oke, di sini ada soal gunakan select query untuk mengisi file total pada tabel pengolahan TBS. Lalu kita klik Add Table dan kita tekan tabel pengolahan TBS. Lalu kita klik di kolom pertama yaitu ada pengolahan TBS, dan kolom kedua itu nomor TBS, kolom ketiga itu berat TBS, dan kolom yang keempat itu harga TBS, lalu kolom kelima yaitu total. Lalu kita klik. Oke, di sini ada rumus tabel pengolahan TBS dikalikan berat TBS
dan harga TBS. Lalu klik OK. Lalu kita klik Run. Lalu kita lihat di sini ada hasil dari tabel pengiriman TBS. Oke, langsung. Pertanyaan yang kedua itu buatlah duplikat tabel pengiriman TBS. Gunakan jenis query yang tepat. Lalu kita klik Create. Lalu kita klik Query Design dan kita klik tabel pengiriman TBS. Lalu kita isi kolomnya. Lalu pengiriman, kolom yang kedua yaitu tanggal pengiriman, yang ketiga yaitu tujuan, dan yang keempat itu total pengiriman. Lalu kita klik Make Table. Lalu kita beri nama duplikat. Oke, kembali lagi ke Run. Sini coba kita lihat dari hasil data duplikat. Berikut adalah hasilnya. Baik, saya akan melanjutkan soal selanjutnya, yaitu pada tabel 1, 2, dan 3. Tentukan atribut, tuple, domain, derajat, dan cardinality. Baik, untuk atribut sendiri merupakan kolom pada sebuah relasi. Lalu tuple merupakan baris pada sebuah relasi. Ketiga, domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang selanjutnya itu derajat merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang terakhir, cardinality merupakan jumlah tupel dalam sebuah relasi. Baik, untuk soal nomor 2-nya yaitu buatlah model relasi antara tabel 1 dan tabel 2 menggunakan file Nord TBS. Kita ke database tools, lalu ke relationship. Lalu untuk data TBS, kita drag nomor TBS menuju ke nomor TBS, kita cocokkan. Lalu kita checklist semua yang perlu di checklist, lalu create. Dan terbentuk seperti ini. Oke, saya lanjut kemudian dengan perintah buatlah form pengolahan TBS menggunakan tabel 2. Di sini kita klik create, kemudian kita klik from widget, kemudian kita masukkan data tabel pengolahan TBS, kemudian kita lanjut, kita next, kemudian kita klik yang toolbar tabular, kemudian kita next, kemudian kita rename dengan nama form tabel pengolahan TBS, kemudian kita finish. Nah, hasilnya dari pengolahan kita tadi kita dapat lihat sebagai berikut. Selanjutnya dengan perintah buatlah report atau laporan data pengolahan TBS menggunakan tabel 1 dan tabel 2. Caranya kita klik create, kemudian kita klik report widget, kemudian kita masukkan tabel data, kemudian kita lanjut, kita masukkan lagi tabel data pengolahan TBS, kemudian kita next lagi. Di sini kita klik next, juga. Di sini kita pilih yang landscape, kemudian next. Di sini kita rename dengan nama report tabel pengolahan TBS, kemudian finish. Nah, berikut adalah hasil yang dari pengolahan kita tadi. Di sini kita tinggal merapikan sesuai dengan keinginan kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengenalan tools pada Microsoft Access, juga mengenai
tabel pengolahan TBS. Baik, untuk baik, mungkin cukup sekian. Untuk kekurangannya mohon maaf. Izinkan saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.